Lanjut hari kedua jalan-jalan dan kulineran di kota Cirebon. Masih pada semangat gak nih guys? Di VT part 1 kemarin banyak yang komen kenapa makanan khasnya kok belum pada ada sih. Tenang guys, ada kok, emang jadwalnya kita pecah biar nggak bosen juga kalau rekomendasi di satu partnya itu lagi ya kan. Nah hari kedua ini kita baru start cari sarapan lumayan siang, sekitar jam 10-an gitu. Dan kita mau ke nasi lengko yang cukup legend nih di Cirebon. Sebenarnya dia udah buka kok dari pagi, dan nasi lengko buat sarapan juga kayak cocok aja kan. Tapi denger-dengar katanya yang must try di sini tuh nggak cuma nasi, tapi sate kambingnya juga cuy. Kita kayak mikir waduh lumayan berat juga ya kalau pagi langsung dihajar sate kambing. Nasi lengkonya sendiri agak bikin kaget, ternyata bumbu kacangnya tuh tipe yang kasar, masih gerinjel-gerinjel, dan lumayan pedas juga loh yang di Haji Barno ini. Tapi enak sih, jadi pas setelah dikecapin dikit dan digalau-galau ke nasi, tahu, tempe, dan togenya. Terus kita setuju banget sate kambingnya mantep cuy. Kayak mostly dapet rasa gurihnya tuh dari si sate yang jadi temen makan nasi lengkonya. Potongan daging dan lemaknya pas aja, tapi dia empuk dan tasty banget deh, suka. Even lemaknya aja nggak yang bikin enek gitu. Nah dari Haji Barno tadi katanya nggak jauh ada kue tradisional yang sering lewat FYP. Namanya tuh kue tapel guys, alias ditata terus dipepel atau ditempel. Dia tuh adonannya dari tepung beras, kelapa, sama ketan juga. Terus dikasih topping pisang raja dan gula merah. Lumayan lama sih kue ini antrinya, karena emang setiap kuenya tuh dibikin dadakan satu persatu. Dan tungkunya cuma ada 2. Jadi kayak 10 biji aja tuh udah makan waktu. Tapi ini oke kok. Rasa kulitnya mirip bandros gitu, tapi isian pisang dan gulanya sedikit kemanisan buat kita. Tadinya kita mau sekalian cobain es cuing di depannya ini, kayak seger banget. Tapi nggak jadi karena ntar bingung nyari tempat diem di mana. So kita pilih buat ke coffee shop lagi aja deh, sekalian ngadem dan explore ya kan. Yang satu ini lucu banget, feelnya kayak lagi mau main ke rumah temen tau nggak? Enak sih, kayak tempatnya vintage gitu, adem. Tapi tetap kalau siang-siang di luar sini udaranya panas sih. Gak cuma tempatnya yang nyentrik, minumannya nggak kalah unik. Katanya best seller di sini yang kopi susu blueberry-nya nih. Awalnya aku mikir palingan juga dikasih blueberry juice, tapi enggak juga loh. Rasa dan aroma blueberry-nya lumayan present, tapi nggak ngebanting rasa kopi susunya dan nggak jadi kemanisan juga. Next yang nggak kalah seru tuh teh rica kecombrang ini nih. Baru pertama sih cobain minuman rasa cabe. Ternyata oke juga kok, karena dikomboin sama kecombrang jadi seger aja gitu. Satu lagi yang surprisingly enak tuh cemilan sosis solonya cuy, lembut dan tasty. Ukurannya juga lumayan gede dan digoreng dadakan, panas-panas jadi lebih mantep. PW sih kopi rumah Kesambi ini, dan kayaknya emang salah satu tempat nongkrong favorit juga ya di Cirebon. Nah matahari udah lumayan turun, baru deh kita cus ke Taman Goa Sunyaragi. Ini salah satu destinasi yang lumayan bikin kepo juga sih. Dan ada missnya juga nih, kita pas kemarin kesini tuh nggak pakai guide guys. Sebenarnya ya cukup aja sih kalau mau lihat-lihat sambil foto or video doang. Tapi jadi lumayan bingung alurnya dan jadi kurang knowledge aja ini tuh apa gitu loh. Tapi ini keren banget sih. Terus lumayan magical and mystical juga. Kayak kok bisa ya orang zaman dulu bikin kayak begini. Udah capek muter-muter, hasilnya ya apalagi kalau bukan lapar. Enggak deng, tapi yang satu ini sih lebih ke nurutin BM ya. Kalau soal makan bakso mah kepengennya tuh bisa muncul kapan aja, ya nggak? Hasil scrolling kita paling tertarik nyobain yang satu ini nih, bakso gepeng CJDW Bang Kapten. Katanya sih ini endul ya, tapi kalau menurut kalian bakso paling enak di Cirebon tuh di mana sih? Kalau yang di sini tuh dia tipenya yang lumayan ngedaging gitu ya guys. Tekstur baksonya tuh kenyal banget, lumayan ngelawan, jadi nyakrek gitu pas digigit. Mantep sih, cuma kayak sedikit kurang gurih gitu di baksonya. Selain yang halus gepeng tadi, di sini ada yang uratnya juga ya. Porsinya pun lumayan banyak dan cukup puas lah ini buat harga 30 ribuan. Dari sini kita mau balik dulu ke penginapan buat mandi karena udah gerah banget, kepedesan, keringetan pula. Nah enaknya hotel lokasi strategis tuh gini guys, deket kemana-mana. Jadi mau pulang dulu juga oke aja ya kan. Udah seger lagi, baru deh kita lanjut nongkrong malam. Tadinya kita mau langsung ke tendaan susu murni serut itu, pada tahu nggak? Tapi karena tadi siang ngopinya belum terpuaskan, jadi kita melipir dulu ke yang katanya tuh the best es kopi susu se-Cirebon. Malah katanya saking larisnya nih, kayak bisa sold out gitu kalau nggak hoki. Tapi untungnya kemarin kita masih dapet kok. Menurutku ini es kopi susunya buat yang normal dan less sugar tuh emang creamy banget sih. Kalau dari rasa aku prefer yang less sugar karena dia jadi cenderung ke gurih gitu. Kalau yang manisnya lebih berasa gula arennya di lidah, jadi feelnya agak gimana gitu. Kita sat-sat aja, beres ngopi langsung deh ke roti bakar dan susu murni Gaternia ini. Di sini pun sebenarnya kita nggak pesen banyak, cuma kepo sama susu murni serutnya. Maksudnya gimana sih susu murni serut?
serut. Jadi si susunya tuh dibekuin guys, terus di blender jadi slush gitu. Bisa pilih juga rasanya macam-macam. Tapi kemarin kita cobain yang best sellernya aja nih, si campolai dan coklat. Jujur ini enak sih, even lebih mantap dari yang lawang gada kemarin menurutku. Apalagi yang coklatnya ini benar-benar creamy, manisnya pas, gurih, dinginnya juga seger. Top banget deh. Kalau makannya lebih ke cemilan malam sih ya. Kita pesen roti bakar pindekas coklat sama pisang keju coklatnya ini. Gak ada yang fail kok, enak-enak semua. Cuma sayang banget gak ada Indomie. Padahal cocok banget kayaknya. Iya gak sih? Segitu dulu buat hari kedua ini. Udah 5 menit aja nih videonya. Ikutin terus ya migrasi makan kita di Cirebon. Masih banyak yang seru kok. Bye guys.